Lamaran atau tunangan adalah momen untuk memperjelas hubungan antara calon mempelai pria dan mempelai wanita. Prosesi lamaran ini biasanya dilaksanakan tukar cincin sebagai pengikat antara calon pengantin wanita dan pengantin pria. Jadi momennya itu nggak sesakral dari wedding, sehingga saya yakin semua orang ataupun semua fotografer, baik yang sekedar hobi maupun yang sudah terjun di bisnis fotografi, sangat bisa sekali untuk melaksanakan foto lamaran ataupun foto tunangan, atau malah teman-teman disuruh untuk membantu temennya yang sedang melaksanakan acara tunangan, itu juga pasti bisa untuk mendokumentasikan dari acara lamaran. Ada beberapa tips dan apa saja yang perlu disiapkan ketika akan mendokumentasikan lamaran atau tunangan atau engagement. Jadi simak video berikut sampai selesai. Assalamualaikum, semangat pagi teman-teman, semoga kita semua sehat, tetap semangat, serta selalu dalam lindungannya, amin. Di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman subscriber, yang itu Mas Irham Maulana, yang menanyakan yaitu persiapannya apa saja untuk job lamaran sendirian. Soalnya saya ada job perdana lamaran dan itu sendirian. Mohon Mas dibantu apa saja dan kisi-kisi persiapannya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mas Irham Maulana yang sudah menanyakan tentang job foto lamaran, persiapannya apa saja. Oke, jadi saya mencoba untuk menjawabnya, yaitu yang pertama yaitu apa sih yang perlu dipersiapkan ketika kita akan melaksanakan dokumentasi tunangan, terutama ketika kita akan melaksanakan single factor katakanlah. Hal yang perlu dipersiapkan yaitu yang pertama adalah mental, yang pastinya mental ini kita harus siapkan. Paling tidak kita harus merasa bahwasanya kita ditugaskan ataupun kita mendapatkan job foto lamaran ini, kita dipilih bahwasanya kita ini dianggap profesional. Nah, katakanlah seperti itu. Jadi kita harus siapkan mental. Kita sebagai fotografer ya kita harus profesional. Baik itu kita datang sesuai dengan jadwal, kemudian kita melaksanakan dokumentasi secara profesional. Ya meskipun ini adalah job pertama, paling tidak kita harus meyakinkan bahwasanya kita ini fotografer profesional. Pastinya kita harus tahu apa yang kita kerjakan dan apa yang akan kita ceritakan nantinya. Itu kita harus tahu. Yang pastinya kita harus punya banyak referensi. Ketika itu adalah job perdana kita, alurnya seperti apa, kita harus sebagaimana, dan apa saja yang perlu difoto, itu kita harus persiapkan sebelum acara dimulai ataupun jauh-jauh hari sebelum acara tunangan dilaksanakan. Meskipun ini adalah job perdana teman-teman, tunjukkan bahwasanya kita ini profesional untuk mendokumentasikannya. Jangan sampai klien ataupun teman yang meminta tolong kita melihat gelagat kita kurang enak, ya sebisa mungkin kita harus menyiapkan mental kita. Persiapan berikutnya yaitu alat yang akan kita gunakan. Untuk alat ini tidak ada patokan harus menggunakan kamera apa, menggunakan seri yang apa, itu tidak ada patokan. Yang pastinya kamera itu teman-teman merasa nyaman dan merasa sudah terbiasa menggunakan kamera. Ya meskipun itu pun kamera pinjem, paling nggak harus tahu diafragmanya di mana, ISO-nya ngerubahnya gimana, kemudian shutter speed-nya ngerubahnya di mana, warnanya itu ataupun picture style-nya harus dirubah seperti apa. Paling tidak teman-teman sudah menguasai itu. Mau pakai kamera low entry ataupun kamera profesional sekalipun, itu nggak ada masalah. Ya kecuali kliennya meminta untuk menggunakan katakanlah kamera A ataupun kamera B, ya teman-teman harus sudah siapkan kamera itu. Yang pastinya ketika klien menginginkan kamera yang lebih, ya pastinya casnya juga harus lebih dong. Jangan sampai kamera teman-teman kamera yang high rate dan teman-teman ngasih low range, ya nggak ada masalah sih. Semua balik lagi ke karakter teman-teman dalam berbisnis ataupun dalam menjalankan tugas dari klien ataupun teman yang meng-hire kita. Alat yang kedua yang perlu dipersiapkan yaitu yang pastinya lensa dong. Untuk lensa yang akan digunakan untuk dokumentasi lamaran, seandainya kita tahu lokasinya, mungkin enak kita bisa mempersiapkan lensa apa ataupun lensa apa, lensa wide ataupun lensa tele ataupun lensa yang berbukaan lebar, atau ya itu kalau kita mengetahui dari kondisi. Namun ketika kita tidak tahu kondisi TKP-nya, yang pastinya kita harus siap lensa lebar dan lensa fix. Lensa fix ini teman-teman bisa menggunakan lensa 35 ataupun lensa 50 mm,
tergantung dari karakter teman-teman. Kemudian yang lensa lebar ini teman-teman bisa menggunakan lensa kit, yaitu bawaan dari kamera, atau teman-teman gunakan lensa yang setara dengan lensa kit. Ya misalnya nih lensa kitnya dari Canon itu lensa 1855, atau teman-teman mau menggantikannya menjadi lensa 1750 nya Sigma atau Tamron, atau malah 1740L series, atau teman-teman menggunakan lensa dari Sigma RT yaitu lensa 1835, yaitu kalau APS-C ya. Kalau lensanya full frame ya lensa kitnya itu di kisaran 2470, atau teman-teman bisa menggantikannya dari 2415, atau dengan lensa Sigma RT yaitu 2435 itu juga bisa. Semua tergantung dari budget teman-teman yang akan mendokumentasikan dari lamaran tersebut. Yang pastinya kita harus siap lensa lebar untuk mengantisipasi seandainya ternyata tempat lamaran tersebut sangat kecil ataupun sangat sempit, itu pasti kita harus mempersiapkannya. Dan untuk lensa fix katakanlah 50 ataupun 35 itu bisa kita gunakan untuk foto-foto candid ataupun foto-foto pose berdua yang kita butuh bokeh, kita gunakan lensa fix 35 atau 50 mili, tergantung dari karakter masing-masing ataupun karakter teman-teman dalam menceritakan dari acara tersebut. Persiapan alat yang berikutnya yaitu lighting. Lighting itu adalah hal utama, karena ketika kondisinya low light ya pasti hasilnya nggak maksimal. Paling tidak untuk lighting itu teman-teman bisa menggunakan flash, ya flash terserah sih. Kalau ini adalah YN560 seri 2, atau teman-teman bisa menggunakan TT600, nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi, jadi silahkan dilihat di sana. Mau menggunakan flash itu sangat bisa sekali, entah flashnya ini nanti di atas kamera ataupun nanti teman-teman gunakan trigger untuk memicu ataupun menggunakan teknik strobis, itu silahkan tergantung dari karakter teman-teman. Yang pastinya lighting itu adalah hal utama dalam fotografi ketika teman-teman ingin foto yang maksimal. Selain menggunakan flash, teman-teman juga bisa menggunakan lampu LED semacam ini, yaitu LED Hinomaru yang harganya ya lumayan terjangkau juga sih, yaitu sekitar 100 ribuan, atau teman-teman bisa menggunakan yang lebih murah juga ada kok. Nanti akan saya tulis di kolom deskripsi. Yang ini adalah harga 100.000, kemudian yang lebih murah lagi 30 ribuan itu ada. Yang pastinya ketika kita menggunakan LED semacam ini butuh colokan listrik. Ketika kita menggunakan lampu LED, apa yang kita lihat itu yang nanti akan kita hasilkan di kamera kita. Berbeda dengan menggunakan flash, karena flash ini nyalanya hanya sekali saja ketika kita jepret ataupun ketika picu flashnya. Ketika kita gunakan LED semacam ini, ketika kita mau motret ataupun kita menggunakan settingan auto, itu pasti bisa menghasilkan gambar yang bisa dipertanggungjawabkan lah ketika menggunakan lampu LED ya, karena what you see it is what you get. Jadi lebih memudahkan. Yang pastinya ketika foto acara lamaran saya pasti menggunakan lampu LED ini. Ya terkadang ada satu, terkadang dua, yang pasti tergantung dari kondisi di lapangan. Kadang juga saya tambahkan flash di atas kamera untuk ya paling nggak bisa terlihat makaryo lah. Ketika kita foto itu ada rasanya jepret, oh sudah difoto. Biasanya saya kombinasikan antara lampu LED dengan flash. Alat berikutnya yang kita perlukan yaitu light stand ataupun tripod. Ya sebenarnya nggak sesuatu yang wajib, namun ketika teman-teman menggunakan lighting ataupun teknik strobis itu pastinya butuh light stand ataupun butuh tripod untuk menaruh dari flash tersebut. Atau ketika teman-teman menggunakan lampu LED, yang pastinya ya kita butuh light stand untuk menaruh dari lighting tersebut. Entah itu teman-teman menggunakan light stand yang harga murah ataupun harga yang mahal, itu fungsinya sama aja, nggak akan berpengaruh ke hasil sih. Ketika kita menggunakan yang agak mahal ya terlihat kokoh dan tidak mudah jatuh ketika terkena angin ataupun apapun itu. Alat berikutnya yaitu aksesori tambahan. Teman-teman bisa menambahkan payung ataupun teman-teman menambahkan ini adalah omnibounce yang ditaruh di atas dari flash. Jadi begini, ini juga bisa menghaluskan dari cahaya flash yang ketika itu tanpa flash ini hasilnya memang sangat harsh atau sangat keras. Ketika kita taruh di atas semacam ini bisa ya sedikit menurunkan lah daripada langsung. Namun ketika dibandingkan dengan payung ya pastinya
lebih soft lagi ketika menggunakan payung ataupun softbox ataupun debounce ke atas tanpa debounce, itu juga bisa menghasilkan foto yang lebih halus. Hal berikutnya yang perlu dipersiapkan yaitu kita harus tahu alur dari acara lamaran tersebut. Untuk lamaran ini nggak banyak dari perubahan, yang pastinya bakalan sama aja antara acara lamaran satu daerah kemudian dengan daerah yang lain, itu mirip-mirip, nggak terlalu beda signifikan sih. Ketika kita di lokasi, paling tidak ya kita tanyakan, kalau itu memang ada MC, lebih enak kita tanyakan MC, Pak prosesinya seperti apa. Biasanya MC akan menjelaskan, oh ini urutannya seperti ini. Namun ketika nggak ada MC ini yang agak susah ataupun agak ribet, kita tetap harus tanya, entah itu kepada klien ataupun kepada keluarga. Paling tidak kita tahu alurnya seperti apa. Kalau memang pihak keluarga juga masih bingung, ya sudah, kita ikuti saja, kita dokumentasikanlah semua yang ada. Tetap kita harus mengandalkan intuisi kita, nantinya seperti apa tetap kita harus mengantisipasi, ya kepekaan kita terhadap momen lah, itu yang sangat penting. Yang pastinya momen-momen lamaran itu, sepengalaman saya ya, biasanya acara lamaran itu yang pertama itu pasti pembukaan, entah pembukaan nanti ada MC-nya ataupun pihak keluarga yang menyampaikan. Yang pastinya ketika kita dokumentasikan, ya paling tidak ini loh acara pembukaan. Yang pastinya kita harus mendokumentasikan siapa yang melaksanakan pembukaan acara tersebut, kemudian posisinya di mana, dan acaranya nanti keramaiannya seperti apa, siapa saja yang hadir. Kita harus bercerita di sana. Setelah pembukaan biasanya ada acara perkenalan keluarga, siapa saja yang dibawa ke acara itu, jadi diperkenalkan satu-satu. Ya, ketika perkenalan ini sebisa mungkin kita minta untuk MC ataupun kita ngasih apa-apa bahwasanya yang diperkenalkan ini untuk berdiri, untuk ya paling tidak ketika kita dokumentasikan kita tahu mana yang disebutkan bahwasanya ini loh yang dikenalkan oleh pihak keluarga. Setelah itu acara berikutnya yaitu acara inti. Biasanya acara inti ini pihak ataupun calon mempelai wanita ini ditanya, mau gak untuk dilamar. Kalau memang mau, maka acara selanjutnya yaitu biasanya tukar cincin ataupun ya intinya diikat lah, bahwasanya pihak perempuan akan terikat kepada pihak laki-laki. Ya intinya seperti itulah lamaran. Acara selanjutnya yaitu penutupan. Biasanya penutupan ini ditutup dengan doa. Dalam doa ini kita ambil siapa sih pemimpin doanya, kemudian bagaimana khusyuknya dari calon pengantin itu, keluarganya juga kita harus take juga. Ya kita ikuti aja alurnya, bagaimana kita bercerita dalam karya kita. Selanjutnya setelah penutup yaitu biasanya ramah tamah, makan-makan. Setelah acara makan-makan biasanya itu foto keluarga, jadi kita harus siap untuk foto-foto keluarga. Kemudian yang terakhir ya pastinya foto pose dari calon pengantinnya. Ya posenya ini paling tidak ketika itu ada cincin, kita perlihatkan cincinnya. Dan satu hal biasanya saya tekankan ketika pose ini, karena acara lamaran ini adalah suatu tahap awal, untuk pose-posenya sih nggak terlalu intimate banget lah. Jadi kita atur jaraknya ataupun kita atur posenya sedemikian rupa, paling tidak foto itu tetap sopan lah, karena masih belum sah. Beda lagi ketika sudah sah, ya sudah bebas pose, mau di pose apapun silahkan saja. Tapi ketika acara lamaran, kita jagalah sopan santun kita ataupun adat timur yang menjunjung norma dan agama tentunya. Ya seperti itulah urutan acaranya. Nanti ditambah game apapun ataupun acara apapun, ya tetap intinya itu aja. Jadi yang pastinya itu yang harus dipahami bagi teman-teman yang baru terjun di ataupun baru mendokumentasikan dari acara lamaran. Jadi sebisa mungkin kita siapkan mental kita harus mempersiapkan diri sebagai fotografer profesional. Ya meskipun itu adalah job pertama, yang pasti tunjukkan ke klien kita ini adalah fotografer profesional. Hal berikutnya yang dipersiapkan yaitu alat. Yang pastinya alat ini bagaimana kita bisa menceritakan secara maksimal, entah itu kita menggunakan kamera yang terbaik, lensa yang terbaik, lighting yang terbaik, ataupun yang semua yang terbaik, ya silahkan. Ataupun kita gunakan alat yang seadanya, itu balik lagi ke teman-teman. Mau menggunakan kamera apapun, kitalah fotografernya yang mengoptimalkannya. Jadi jangan pernah minder ataupun ragu bahwasanya nanti hasilnya kamera saya tidak baik ataupun hasilnya kurang sempurna. Tepis itu semua, kitalah yang menentukan mau foto baik
ataupun foto tidak baik. Jadi fotografer lah yang berperan sangat utama ketika menghasilkan karya yang terbaik. Dan yang terakhir yaitu kita paham ataupun kita tahu alur cerita ataupun alur dari prosesi lamaran tersebut. Ketika kita tahu prosesinya seperti apa, kita pasti tenang. Mau berdiri di mana, mau gunakan alat apa, kita sudah siap. Paling tidak kita sudah ada gambaran. Sebisa mungkin kita asah intuisi kita mau apa, sudah cek itu bisa lebih. Ya balik lagi sih itu ke jam terbang dari teman-teman ketika melaksanakan tugas. Nyambung dari pertanyaan bahwasanya ketika single fighter, ketika kita tidak siap mental, baiknya kita mengajak dari teman kita ataupun ya paling enggak kita ada temen lah untuk itu, entah itu untuk ngobrol, karena sebetulnya motret sendiri itu sangat bisa sekali, tapi bagi saya sendiri untuk motret sendiri itu adalah opsi terakhir. Yang pastinya saya akan ngajak temen. Ketika temen yang saya ajak nggak bisa, ya mau nggak mau ya single fighter kita laksanakan, tapi sebisa mungkin kita ajak temen, meskipun itu bukan teman fotografer ataupun temen yang paham foto. Ketika kita ada temen itu kita merasa tenang lah. Ya seandainya kemungkinan terburuk lah kita sakit perut ataupun kita mau kemana ataupun ada sesuatu yang perlu kita beli, ketika katakanlah baterai flash kita ada masalah jadi kita harus keluar, ketika ada temen kita masih bisa tenang untuk mendokumentasikan dari acara tersebut. Oke, sementara itu dulu, kayaknya terlalu panjang. Semoga ya silahkan diputar lagi aja untuk tipsnya apa saja. Yang pastinya doa dulu, minta agar acara dari awal sampai akhir itu bisa lancar, karena itulah yang bisa menghasilkan karya kita menjadi karya yang terbaik. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, atau teman-teman mau menyarankan video apa yang nantinya akan saya bikin, silahkan tulis di kolom komentar. Terus berkarya dengan kerendahan hati, sehat selalu, sukses selalu, dan wassalam.